Shalom, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, saya percaya saudara sangat diberkati sepanjang minggu ini. Saya percaya saudara sangat diberkati hari-hari saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sangat setia di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus setia mendampingi saya dan saudara di saat di dalam kondisi seperti apapun. Saya percaya saudara tetap mempertahankan iman saudara, tetap mempertahankan pengharapan saudara, dan tetap mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, izinkan saya pada pagi menjelang siang hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini sangat spesial bagi saya dan saudara semua, yaitu pengalaman yang saya alami. Dan saya ingin bagikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, mendidik, mendisiplinkan lewat apa yang telah terjadi dalam kehidupan saya. Dan kehidupan saya diubahkan walaupun saya seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar membuka dalam Kitab Perjanjian Lama dalam surat Yeremia pasal 18. Surat Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Kembali saya ulangi, surat Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Saya ingin bacakan bagi saya dan saudara semua. Perhatikan Alkitab yang ada di tangan saudara, apapun itu, atau tab atau di HP saudara. Saya rindu saudara membuka firman ini dan jangan sampai saudara lewatkan. Puji Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tema pada hari ini, yaitu saya akan memberikan tema sendiri, bencana yang hancur di tangan seorang penjuna. Puji Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Allah memerintahkan Yeremia untuk pergi segera ke rumah tukang periuk. Pasti ada sesuatu. Ketika Allah memerintah, ada sesuatu, ada tujuan, ada maksud untuk Yeremia. Puji Tuhan. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Atau pelarikan artinya adalah proses atau cara bekerja atau mengerjakan bejana ini. Lalu apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, apabila bejana itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman ini ditujukan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang memberontak dan saat itu sedang melakukan kesalahan yang begitu luar biasa, yaitu bersinah secara rohani. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang di luar perkataan firman Allah, bahkan membuat hati Allah sedih. Puji Tuhan. Namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu memperhatikan mereka. Puji Tuhan. Allah melihat setiap apa yang mereka perbuat, maupun yang baik dan yang tidak baik. Tetapi firman ini ditujukan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel melakukan kesalahan yang begitu besar di hadapan Allah, bahkan membuat hati Allah sedih. Dan Allah punya rencana untuk bangsa Israel, yaitu ingin memulihkan mereka, yaitu memulihkan setiap pribadi lepas pribadi kehidupan orang-orang Israel. Karena itu Allah memerintahkan kepada Yeremia untuk pergi ke rumah seorang periuk. Tujuannya apa? Untuk ada suatu pelajaran. Nah, seperti ayat yang pertama, saya membacakan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah segera ke rumah tukang periuk. Perintah dari Allah. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Yeremia
memperhatikan begitu sangat apa yang dikerjakan oleh tukang priuk ini terhadap bencana, yaitu tanah liat. Begitu luar biasa dan begitu tekun dan teliti seorang tukang priuk ini, di mana ada bejana yang rusak, dia kembali perbaiki, walaupun itu dihancurkan kembali sehingga menjadi bentuk awalnya. Ketika bejana yang rusak ini dibentuk kembali kepada seperti awalnya, yaitu tidak seperti ada bentuk sakit, dibanting proses, ada proses dibanting, dibentuk seperti apapun, tetapi tetap menjadi bejana yang baik, walaupun tidak sama seperti bentuk yang awal yang tadi ketika bejana yang hancur ini. Tetapi ketika bejana yang hancur ini diproses lagi dari yang awal dan jatuh dan di dalam tangan seorang tukang priuk, maka tukang priuk ini membentuk kembali menjadi bejana yang lain, tetapi tidak mengalami kerusakan, tetapi tetap harga dari bejana ini jika dijual tetap sama dan tetap baik, dan dipandang orang, dipandang seorang priuk ini indah. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kehidupan saya dan saudara memiliki masalah-masalah yang luar biasa. Terkadang masalah yang kita hadapi adalah dosa-dosa atau perilaku-perilaku yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Contoh, dosa berzina, contoh homoseksual, contoh lesbian, kebohongan bentuk apapun itu terkadang membuat kita hancur. Dan terkadang dosa yang kita buat ini membuat kerohanian kita kering dan membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Perhatikan baik-baik. Seperti Allah memperhatikan umat Israel dalam hal yang baik dan yang tidak baik, demikian juga Tuhan Bapa kita di dalam kerajaan surga memperhatikan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena sebagai Bapa, dia akan terus memperhatikan anak-anaknya dan tidak menginginkan anak-anaknya hidup di dalam hal yang jahat. Jika didapatinya kita berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka seorang orang tua akan mendisiplinkan anak itu. Tujuannya apa? Supaya menjadi lebih baik. Lewat proses mungkin dihajar, mungkin dipukul. Saya katakan kembali, itu bukan karena Allah membenci saya dan saudara, karena saya mengalami apa yang saya katakan tadi, dosa-dosa yang tidak baik, yang najis. Saya katakan, tetapi ketika saya dan saudara datang kepada Bapa dalam kerajaan surga dan percaya kepada Yesus Kristus dan membawa hidup ini, bukan karena keterpaksaan, tetapi engkau dan saya percaya, datang dengan tulus, dengan kerendahan hati ke dalam tangannya. Saya percaya, maka Tuhan akan memulihkan hati kita. Sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Bapa, sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Kedalaman hati kita hanya Allah sendiri yang dapat mengetahui. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menutupi hati kita di hadapan Allah. Mungkin kita bisa menutupi hati kita kepada orang lain, manusia, tetapi siapakah yang dapat membohongi, menutupi diri ini di hadapan Allah? Tidak. Banyak pelajaran yang terjadi kepada setiap tokoh Alkitab. Seperti Raja Daud. Raja Daud pernah melakukan dosa berzina kepada Bathsheba, istri dari Uria. Bukan hanya itu, bohong dan membunuh. Walaupun bukan tangan Daud yang membunuh, tetapi rencana Daud itu sama juga ingin membunuh dan membunuh suaminya Bathsheba, yaitu Uria. Ketika Nabi Nathan datang, karena diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan, menegur kesalahan Daud. Tetapi Daud sadar, apakah Allah membuangnya? Tidak. Tetapi tetap hukuman berjalan. Tetapi hukuman itu bukan tujuannya untuk membuat Daud jauh dan tidak ditinggalkan oleh Allah.
Tetapi justru dengan adanya hukuman itu, Daud menyadari dan Daud mengintrospeksi dirinya. Dan ketika perjalanan Daud, ketika sadar akan dosanya, Allah mengampuni dan Daud diberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupannya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan pesan yang terakhir, jikalau saya dan saudara atau rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, mungkin pernah melakukan kesalahan ini dan saudara bertobat sungguh-sungguh dan meminta Tuhan memulihkan hati saudara dan melepaskan kebiasaan yang buruk, roh perzinahan, roh homoseksual, roh lesbian, roh kebohongan, roh apapun yang bukan daripada Tuhan. Saya katakan, jangan pernah menyerah, percaya pada Tuhan, sebab Tuhan adalah Sang Maha Penjunan. Dialah tukang periuk itu yang akan mengubah kehidupan kita. Walaupun sakit, tetapi saya percaya kita akan menjadi manusia yang baru, memiliki hati yang baru. Lewat apa yang terjadi, lewat hukuman, ajaran, pendisiplinan dari Allah itu, maka kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau tidak ada pendisiplinan, kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, atau anak-anak Tuhan biasa, dan tidak sadar dengan kesalahan. Jikalau Allah mengizinkan memperlihatkan kesalahan saya dan saudara, bersyukur supaya kita kelak nanti tidak masuk dalam masa penghakiman yang Allah. Puji Tuhan. Ini adalah kesaksian dalam kehidupan saya juga. Jikalau saudara, ketika saudara bertobat, tetaplah berjalan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang pernah melakukan kesalahan ini, saya ingin sampaikan kembali. Saya ingin sampaikan dengan sangat. Jangan saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan saudara sampai meninggalkan pelayanan. Amin. Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Dan jangan sampai saudara meninggalkan pelayanan. Tetap bertahan. Tetap melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dan jangan meninggalkan iman saudara. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi saudara seperti Dia mengasihi saya. Dan Tuhan ingin memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk dapat memperbaiki diri. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara semua. Jika saudara memiliki masalah seperti apa yang saya alami, saya ingin katakan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bawa hati saudara sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk ubahkan hati saudara. Dan saya rindu ketika sebelum saya berdoa bagi saya dan saudara, saudara ulurkan tangan saudara di kamera ini. Saudara boleh mengimani dan bersama-sama dengan saya untuk berdoa, untuk meminta Roh Kudus memulihkan kehidupan saya dan saudara. Saya percaya Roh Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Tuhan yang sama ada dalam kehidupan saya juga ada dalam kehidupan saudara. Dia ingin memulihkan gerejanya. Dia ingin memulihkan baitnya. Dia ingin memperbaiki bait rohnya seperti Dia memperbaiki kehidupan saya. Haleluya. Oh Jesus. Saya percaya saudara, Allah sangat mengasihi kita. Saya ingin sampaikan sedikit. Jangan saudara mendengarkan kata apapun yang ingin mengucilkan saudara. Jika engkau sudah melakukan ini dan dipulihkan Tuhan, apapun kata orang tentang saudara, tetap fokus kepada firman Allah, tetap fokus kepada Kristus. Karena Kristus tidak pernah membuang saudara, karena Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Siapapun itu. Jika ada orang yang menghina saudara karena saudara telah melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu luar biasa, tetapi saya katakan, Kristus tidak akan pernah menghina saudara karena saudara adalah kepunyaannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa khusus bagi setiap orang yang mengalami apa yang hamba-Mu alami. Ketika hamba melakukan kesalahan yang begitu fatal, tetapi ketika hamba-Mu datang kepadamu, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan setiap hati yang hancur. Percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah Sang Maha Penjunan. Hamba-Mu berdoa, di mana teman-teman atau ada jemaat Tuhan, orang-orang yang melihat video ini, mereka yang dengan tulus mengulurkan tangan mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu untuk memulihkan hati mereka. Ulurkan tangan-Mu Bapa di dalam nama Yesus dalam hati mereka. Biarlah kasih Allah mengalir dengan luar biasa.
Engkau memulihkan hati mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pulihkan hati mereka seperti Engkau memulihkan hati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan, setiap pendisiplinan yang Kau berikan mendatangkan kebaikan bagi hamba-Mu dan bagi setiap jemaat hamba Tuhan, siapapun yang melihat video ini. Di dalam nama Yesus, mereka diberkati hati mereka dengan pemulihan yang totalitas daripada Tuhan, dan urapan yang baru mengadam kehidupan mereka. Roh Kudus mengurapi hati pikiran mereka dari atas kepala mereka dalam sampai kehidupan mereka, dalam roh, jiwa, tubuh mereka. Urapan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, Engkaulah sang penjunan yang luar biasa. Kasih-Mu yang kami perlukan, hadirat-Mu yang kami inginkan. Kami rindu Engkau terus mendampingi kami. Kami rindu Engkau terus menemani kami. Kami sadari kami tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan melebihi dari apapun yang kami miliki, karena Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah nafas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Amin. The God of the impossible.